Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurali. Saya adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktek layanan konseling individual. Di sebelah saya sudah ada murid saya, Jamdatim. Sepertinya Adek datang ke sini butuh bantuan saya. Iya, begitulah. Soalnya saya mau menjelaskan tentang persoalan pembelajaran online yang kurang mendukung bagi saya. Karena kan saya kayaknya ya begitulah, karena faktor ekonomi keluarga jadi susah untuk mengikuti pembelajaran online. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan proses konseling, saya akan menjelaskan dulu sifat dan proses konseling itu seperti apa. Nah, jadi nanti ada menjelaskan permasalahan ada seperti apa, terus saya yang akan mendengarkan sehingga nanti kita bisa menemukan bersama-sama solusinya atau mengevaluasi permasalahan dari adik tersebut. Oke, nah sifat proses konseling ini sifatnya rahasia atau ada ajas kerahasiaan. Nanti Adek tidak perlu khawatir bahwa permasalahan ini sampai ke luar, kan Adek jelaskan permasalahan Adek seperti apa. Nanti saya akan mendengarkan dengan seksama untuk supaya kita bisa menemukan solusinya. Ya, permasalahannya sih pertama karena faktor ekonomi keluarga. Ya, mau beli kuota kan kasihan ke orang tua yang kerjanya serabutan. Kadang-kadang suka bantuin, ya begitulah. Ya, orang tua keinginan buat anaknya sih biar jadi orang sukses, ya tapi dikarenakan pandemi mau belajar juga kan susah, HP nggak mendukung, beli kuota susah dan orang tuanya keterbatasan. Selain permasalahan yang Ade tadi sebutkan, apakah ada lagi nggak permasalahan yang lain selain dari sulitnya belajar online ini? Ya paling kurang mengerti soal pembelajaran. Kalau di sekolah mah kan langsung dijelasin sama guru soal materi-materi begini. Kalau di rumah mah secara belajar online harus mengerti sendiri, jadi kurang paham dikit gitu. Apalagi MTK mah kan harus mengenai rumus cara kerjanya. Berarti ada nggak permasalahan yang selain dari tadi proses pembelajaran, terus pemanfaatan teknologi juga mungkin ada nggak permasalahannya? Ada soal tentang teknologi mah paling saya kurang mengerti tentang teknologi ya, jadi dikit-dikit minta bantuan ke teman, ya maklum lah orang kurang ngerti soal teknologi. Nah, setelah tadi Ade menjelaskan tentang permasalahan Ade, mungkin saya akan sedikit memberikan solusi untuk permasalahan yang pertama. Mungkin tadi Ade tentang HP dan kuota yang masalah kuotanya ya. Nah, mungkin untuk masalah HP ya kita tidak bisa membebankan juga ke orang tua kita gitu ya. Apalagi ketika misalkan orang tua kita dalam hal ekonominya rendah ataupun di bawah gitu ya, jadi ya kita tidak bisa memaksakan juga. Nah, mungkin ini nanti solusinya kita bisa cari bareng-bareng, kita secara ini bisa ngomong ke pihak sekolah bagaimana, nanti pihak sekolah pun biasanya akan memberikan solusi yang menurut saya itu ya tidak memberatkan gitu ya, sama-sama bahkan menguntungkan sebagai siswa gitu ya. Untuk masalah kuota, nah mungkin ini bisa teratasi karena saya mendengar juga bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah
memberikan kuota gratis untuk pelajar, bahkan mahasiswa juga ya. Nah, cuman tinggal mungkin nanti kita telusuri apakah itu udah benar-benar masuk ke para siswa gitu kuotanya, ataupun belum. Ketika udah masuk ya mungkin kalau misalkan ada data, takutnya karena mungkin ada yang belum cek ini, takutnya ada kesalahan data nomor HP yang biasanya itu berkaitan di Dapodiknya seperti itu ya. Nah, nanti itu bisa kita telusuri. Nah, dampak pandemi ini ya sangat luar biasa. Jadi sekolah banyak yang diliburkan ya. Kalau ya berkaitan juga dengan permasalahan ya cara belajar siswa yang tadinya kita belajar di kelas secara langsung, tapi ternyata sekarang di rumah. Ya mungkin ada beberapa siswa yang sulit itu ketika belajar di rumah, yang biasanya mendengar penjelasan langsung dari gurunya. Apalagi tadi pelajaran matematika ya, kan matematika banyak rumus, sedangkan kita tidak tahu mau bertanya pada siapa. Nah, mungkin solusinya ya itu, ketika kita misalkan kurang ataupun kurang memahami pembelajaran itu ya, kita konsultasi ke gurunya langsung, ataupun kita lihat cara di YouTube dan lain sebagainya. Nah itulah, kita penting memanfaatkan teknologi pembelajaran ini. Jadi kita belajar bukan hanya dari Google Classroom, dari modul yang dikasih oleh guru, tapi kita belajar dari internet juga, misalkan dari YouTube dan lain sebagainya. Itu biasanya ada video-videonya gitu. Jadi nanti ada yang gunakan ketika misalkan mendapat kuota bantuan, ya dipergunakanlah dengan baik gitu. Misalkan dengan menonton YouTube untuk video pembelajaran matematika dan lain-lain seperti itu. Nah, terus untuk pemanfaatan kesulitan teknologi ya tadi yang ada bilang tuh ya, teknologi emang zaman sekarang tuh di revolusi industri 4.0 ya, kita harus benar-benar menguasai, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Nah, paling kita nanti sama-sama belajar lah belajar teknologi, apalagi teknologi pembelajaran gitu ya. Nah, itu penting sekali buat nanti karir ada di masa yang akan datang seperti itu. Nah, itu mungkin aja solusinya. Mohon maaf kalau misalkan solusinya ya belum dirasa oleh ada yang belum puas gitu sih, seperti itu ya. Oke, itu video layanan konseling individual dari saya. Terima kasih buat seluruh teman-teman mahasiswa. Terima kasih juga buat Jangga tim yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat ibu dosen saya, Ibu Epi Fitriani MPD Kons. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.